The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan hatimu sejenak, tarik napas perlahan, dan lepaskan semua yang sedang membebani pikiranmu. Malam ini, atau kapanpun engkau mendengarkan ini, aku tidak mengajakmu untuk memahami sesuatu yang rumit. Aku hanya mengajakmu menyadari. Banyak orang ingin membuka mata batin, namun tidak semua siap melihat kebenaran tentang dirinya sendiri. Karena yang pertama kali tersingkap bukanlah alam gaib, melainkan tabir keakuan yang selama ini diam-diam menguasai hati. Jika hatimu sedang mencari ketenangan, jika jiwamu sedang lelah dengan hiruk-pikuk dunia, dengarkanlah dengan perlahan, tanpa menuntut, tanpa menilai, tanpa ingin segera mengerti. Biarkan kata-kata ini menjadi jalan sunyi yang menuntunmu kembali, bukan kemana-mana, tetapi ke dalam dirimu sendiri, di hadapan Allah. Bab 1. Kesalahpahaman besar tentang mata batin. Banyak pencari jalan ruhani memulai langkahnya dengan sebuah keinginan yang tampak suci, membuka mata batin. Namun sedikit yang menyadari bahwa keinginan itu sering lahir bukan dari kerinduan pada Allah, melainkan dari rasa penasaran jiwa yang masih ingin melihat, bukan menyadari. Mata batin lalu disalahpahami sebagai kemampuan istimewa, melihat yang tersembunyi, mengetahui yang gaib, atau merasakan energi halus. Padahal dalam jalan makrifat, semakin seseorang sibuk ingin melihat, semakin jauh ia dari hakikat. Karena hakikat tidak menampakkan diri pada mata yang haus sensasi, tetapi pada hati yang telah letih dari tuntutan ingin tahu. Dalam tradisi para arif, mata batin tidak pernah diposisikan sebagai alat, apalagi kebanggaan. Ia bukan sesuatu yang dibuka dengan ambisi, tetapi sesuatu yang tersingkap ketika ego mulai runtuh. Kesalahpahaman terbesar manusia adalah mengira bahwa batin itu tertutup oleh kegelapan dari luar, padahal yang menutupinya adalah cahaya palsu dari dalam. Rasa merasa benar, merasa suci, merasa sudah sampai. Cahaya inilah yang justru membutakan, karena ia membuat seseorang berhenti bertanya pada dirinya sendiri. Selama hati masih penuh oleh citra diri, selama itu pula mata batin hanya menjadi istilah, bukan kenyataan. Makrifat tidak dimulai dari melihat alam lain, tetapi dari keberanian menatap kebutaan sendiri. Saat seseorang mulai menyadari bahwa selama ini ia beribadah dengan banyak kepentingan tersembunyi, saat itulah tabir pertama mulai retak. Bukan tabir antara manusia dan makhluk halus, melainkan tabir antara manusia dan Tuhannya. Di titik ini, batin sering merasa goyah, karena pegangan lama runtuh satu persatu. Namun justru kegoyahan itulah tanda awal kehidupan rohani. Sebab yang mati tidak pernah goyah, hanya yang hidup yang bisa gemetar. Orang yang benar-benar melangkah ke jalan makrifat akan menemukan bahwa mata batin tidak membuat hidup semakin ramai, tetapi semakin sunyi. Sunyi dari tuntutan untuk diakui, sunyi dari dorongan untuk membuktikan diri, sunyi dari keinginan dianggap istimewa. Kesunyian ini bukan kehampaan, melainkan ruang luas tempat kesadaran bernaung. Dalam ruang itulah seseorang mulai merasakan kehadiran Allah, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kenyataan yang tidak membutuhkan pembuktian. Tidak ada lagi aku yang melihat, yang ada hanyalah kesadaran bahwa segala sesuatu dilihat olehnya. Maka memahami mata batin dengan benar adalah langkah awal yang menentukan. Jika sejak awal niatnya sudah melenceng, perjalanan akan berakhir pada kebingungan ruhani. Namun jika seseorang rela meluruskan niatnya, bahwa ia tidak ingin melihat apapun selain kebenaran tentang dirinya di hadapan Allah, maka jalan akan terbuka dengan sendirinya. Mata batin bukan pintu menuju keajaiban, melainkan pintu menuju kerendahan yang paling dalam. Dan hanya mereka yang berani turun ke dalam kerendahan itulah yang kelak memahami bahwa melihat bukanlah tujuan, tetapi berserah adalah puncaknya. Bab 2. Mata batin bukan untuk melihat, tetapi untuk menyadari. Dalam perjalanan makrifat, ada satu pergeseran besar yang harus terjadi di dalam batin. Dari keinginan untuk melihat menuju kesiapan untuk menyadari. Melihat selalu melibatkan jarak, seolah ada aku di satu sisi dan kebenaran di sisi lain.
Sementara menyadari menghapus jarak itu perlahan, hingga yang tersisa hanyalah kehadiran yang tenang tanpa penonton. Karena itu, para arif tidak berbicara tentang apa yang tampak di mata batin, melainkan tentang bagaimana hati menjadi jernih hingga tidak lagi menuntut apapun untuk dibuktikan. Mata batin yang sejati tidak menghadirkan pemandangan, tetapi menghadirkan kejujuran. Ia membuat seseorang menyadari betapa selama ini hidupnya dipenuhi oleh reaksi, bukan kesadaran. Marah, senang, sedih, takut, semua datang silih berganti tanpa pernah benar-benar disadari dari mana asalnya. Ketika mata batin mulai bekerja, seseorang tidak langsung berubah menjadi tenang, tetapi mulai menyadari kegelisahannya. Dan kesadaran inilah pintu pertama dari ketenangan, karena apa yang disadari tidak lagi sepenuhnya menguasai. Dalam keadaan menyadari, doa tidak lagi sekadar permintaan, tetapi pengakuan akan ketergantungan total. Seseorang berdoa bukan karena ingin dikabulkan, melainkan karena sadar bahwa dirinya tidak memiliki daya apapun. Kesadaran ini lembut namun menghancurkan keangkuhan yang paling halus. Ia mematahkan keyakinan palsu bahwa manusia mampu mengatur hidupnya sendiri. Dan saat keyakinan palsu itu runtuh, mata batin mulai melihat dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, melihat tanpa bentuk, memahami tanpa kata. Perlahan hidup mulai terasa berbeda, bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara hadir di dalamnya berubah. Pekerjaan tetap sama, masalah tetap datang, manusia tetap mengecewakan. Namun batin tidak lagi sibuk melawan semua itu. Ada penerimaan yang tenang, bukan pasrah yang putus asa, tetapi pasrah yang lahir dari pengenalan akan kehendak Allah. Inilah menyadari, hadir sepenuhnya tanpa merasa perlu mengendalikan segalanya. Pada saat ini, mata batin menjadi seperti cermin bening yang tidak menambah apapun, tidak mengurangi apapun. Maka jangan berharap mata batin akan memberimu keistimewaan. Ia justru akan mengembalikanmu menjadi manusia yang sederhana, yang berjalan di bumi dengan hati yang tertunduk. Kesadaran yang lahir darinya membuat seseorang lebih berhati-hati dalam menilai, lebih lembut dalam menyikapi, dan lebih dalam beribadah. Karena ia tahu, yang paling berbahaya bukanlah tidak melihat, melainkan merasa sudah menyadari. Dan selama seseorang menjaga kerendahan ini, mata batin akan tetap hidup, bukan sebagai pengalaman, tetapi sebagai cara berada di hadapan Allah. Bab 3, tabir terbesar, merasa diri ada. Di antara semua tabir yang menutupi mata batin, yang paling tebal dan paling sulit disadari adalah rasa bahwa diri ini benar-benar ada dan berdiri sendiri. Rasa aku ini begitu halus, begitu menyatu dengan pikiran dan perasaan, hingga hampir tidak pernah dipertanyakan. Manusia hidup, beribadah, berdoa, bahkan bertobat dengan membawa keyakinan tersembunyi bahwa ada satu pusat bernama diri yang mengatur semuanya. Padahal dalam jalan makrifat, selama pusat itu masih dianggap nyata dan berkuasa, selama itu pula mata batin tidak akan pernah benar-benar terbuka. Rasa diri ada inilah yang membuat seseorang merasa mampu berbuat baik, merasa berhasil mendekat kepada Allah, dan merasa pantas atas karunia tertentu. Ia hadir dalam kalimat yang terdengar sederhana. Aku berusaha, aku sudah berubah, aku sedang menempuh jalan ruhani. Kalimat-kalimat ini tidak salah secara lahir, namun di dalamnya tersembunyi hijab yang sangat halus. Hijab ini tidak membuat seseorang lalai dari ibadah, justru sering membuatnya semakin rajin. Tetapi kerajinan yang lahir dari rasa memiliki inilah yang diam-diam menguatkan ego spiritual, menjauhkan hati dari tauhid yang murni. Ketika mata batin mulai disentuh oleh cahaya makrifat, yang pertama kali terasa bukanlah kebahagiaan, melainkan kegelisahan yang dalam. Kegelisahan karena perlahan muncul kesadaran bahwa selama ini hidup dijalani dengan klaim yang berlebihan. Kesadaran bahwa bahkan niat baik pun sering dibalut oleh keinginan untuk diakui, baik oleh manusia maupun oleh diri sendiri. Pada fase ini, batin seakan ditelanjangi. Tidak ada lagi tempat bersembunyi di balik amal, ilmu, atau identitas religius. Yang tersisa hanyalah rasa kecil di hadapan Allah, rasa yang menakutkan sekaligus menenangkan. Disinilah banyak pencari berhenti, karena tidak semua jiwa sanggup menerima runtuhnya pusat diri.
Merasa diri tidak berdaya, tidak berkuasa, bahkan tidak memiliki apapun adalah pengalaman yang mengguncang. Namun bagi mereka yang bertahan, perlahan muncul pemahaman yang lebih dalam. Bahwa selama ini yang menjadi penghalang bukanlah dosa besar, melainkan rasa memiliki diri. Saat rasa itu mulai luruh, ibadah berubah menjadi lebih sunyi. Tidak lagi sibuk menghitung hasil, tidak lagi gelisah menunggu tanda. Karena hati mulai memahami bahwa yang bekerja bukanlah aku, melainkan kehendak Allah semata. Maka membuka mata batin pada tahap ini bukan berarti melihat sesuatu yang baru, melainkan kehilangan sesuatu yang lama. Kehilangan klaim, kehilangan rasa memiliki, kehilangan kebanggaan tersembunyi. Dan justru dalam kehilangan itulah muncul kebebasan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kebebasan untuk tunduk tanpa beban, beramal tanpa merasa berjasa, dan hidup tanpa harus terus-menerus membuktikan diri. Inilah awal dari tauhid yang hidup di dalam batin. Tauhid yang tidak diucapkan dengan lantang, tetapi dirasakan sebagai kesaksian yang terus menyertai setiap tarikan napas. Bab 4. Mengapa tidak semua orang diberi jalan ini? Jalan makrifat sering disalahpahami sebagai jalan pilihan, seolah hanya orang-orang tertentu yang dipilih untuk memasukinya. Padahal hakikatnya bukan soal dipilih atau tidak, melainkan soal siap atau belum. Jalan ini menuntut sesuatu yang sangat mahal bagi kebanyakan manusia. Kerelaan untuk kehilangan gambaran tentang diri sendiri. Tidak semua jiwa bersedia melepas identitas yang telah dibangunnya bertahun-tahun sebagai orang baik, orang berilmu, orang saleh, atau orang yang merasa sedang menuju Allah. Karena itu, bukan Allah yang menutup jalan, melainkan jiwa yang menutup dirinya sendiri karena takut kehilangan pegangan. Banyak orang mampu bersabar dalam kesulitan dunia, tetapi tidak sanggup bersabar ketika rasa aku mulai disentuh. Saat dunia diambil, manusia masih bisa berkata ikhlas. Namun ketika makrifat mulai mengikis kebanggaan batin, banyak yang mundur perlahan. Sebab jalan ini tidak menawarkan penguatan identitas, justru sebaliknya, ia melunakkan, mengosongkan, bahkan melarutkan. Dalam proses ini, seseorang bisa merasa seolah kehilangan arah, karena selama ini arah hidupnya ditentukan oleh citra diri. Ketika citra itu runtuh, jiwa harus belajar berjalan tanpa peta. Makrifat juga bukan jalan untuk mereka yang masih mencari rasa aman dari pujian dan pengakuan. Sebab semakin dalam seseorang melangkah, semakin sedikit orang yang bisa memahami keadaannya. Bukan karena ia lebih tinggi, tetapi karena bahasanya tidak lagi sama. Ia tidak sibuk menceritakan pengalaman, tidak tergesa menjelaskan keadaan batin, dan tidak merasa perlu diyakini. Kesunyian ini sering disalahartikan sebagai keterasingan, padahal ia adalah tanda bahwa sandaran batin mulai berpindah dari manusia menuju Allah semata. Ada pula hikmah besar mengapa jalan ini tidak ramai, agar ia tidak menjadi ladang kesombongan baru. Jika makrifat mudah dicapai dan mudah dibicarakan, ia akan berubah menjadi prestasi ruhani. Padahal makrifat sejati justru mematikan keinginan untuk merasa sampai. Semakin seseorang menyadari kebesaran Allah, semakin ia merasa tidak tahu apa-apa. Semakin dekat ia merasa, semakin ia menjaga jarak adab. Dan adab inilah yang menjaga jalan tetap sunyi, agar hanya mereka yang tulus yang berani melangkah tanpa jaminan apapun. Maka jangan bertanya mengapa jalan ini terasa berat dan sepi. Kesepian itu bukan hukuman, melainkan perlindungan. Perlindungan agar hati tidak sibuk membandingkan, agar langkah tidak terganggu oleh pandangan manusia, dan agar niat tetap murni dari keinginan tersembunyi. Jalan makrifat bukan tentang kemana seseorang sampai, tetapi tentang bagaimana ia berjalan. Dan hanya mereka yang rela berjalan dengan hati telanjang, tanpa membawa klaim dan kelebihan, yang akan memahami bahwa sunyi ini sesungguhnya penuh. Penuh dengan kehadiran Allah yang tidak pernah jauh, hanya sering terhalang oleh diri yang terlalu ingin terlihat. Bab 5. Tanda awal mata batin mulai terbuka. Ketika mata batin mulai disentuh oleh cahaya makrifat, tandanya tidak datang dengan gemuruh atau keajaiban yang mencolok. Justru ia hadir dengan cara yang sangat halus, hampir tidak disadari oleh siapapun kecuali oleh jiwa itu sendiri. Salah satu tanda awalnya adalah munculnya rasa takut yang berbeda
dari ketakutan biasa. Bukan takut pada hukuman atau bencana, melainkan takut jika selama ini hidup dijalani dalam kelalaian yang rapi. Takut jika ibadah yang tampak benar ternyata masih dipenuhi kepentingan diri. Ketakutan ini bukan membuat seseorang menjauh, justru membuatnya lebih jujur dalam memandang dirinya di hadapan Allah. Bersamaan dengan itu, batin mulai sering terdiam tanpa sebab yang jelas. Bukan karena kosong atau bingung, tetapi karena kata-kata terasa terlalu berat untuk diucapkan. Banyak hal yang dulu ingin dijelaskan kini terasa tidak perlu. Diam ini bukan penolakan terhadap dunia, melainkan tanda bahwa kesadaran sedang belajar mendengar. Mendengar gerak hati, mendengar bisikan niat, dan mendengar kegelisahan yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Dalam diam ini, seseorang mulai mengenal dirinya dengan cara yang tidak menyenangkan, namun sangat membebaskan. Tanda lain yang sering muncul adalah perubahan dalam cara beribadah, bukan pada jumlahnya, tetapi pada rasanya. Salat tidak selalu terasa khusyuk, doa tidak selalu mengalir, namun ada kehadiran yang lebih jujur. Seseorang tidak lagi sibuk menilai apakah ibadahnya diterima atau tidak, karena ia sadar bahwa penilaian itu sendiri adalah bentuk penguasaan yang halus. Ia beribadah karena tidak tahu harus bersandar kepada siapa lagi. Disinilah ibadah mulai kehilangan kepentingan pribadi dan perlahan menjadi pengakuan akan ketergantungan total. Seiring waktu, pandangan terhadap orang lain pun berubah. Mata batin yang mulai terbuka tidak menjadikan seseorang merasa lebih benar, justru membuatnya lebih berhati-hati dalam menilai. Ia mulai melihat bahwa setiap manusia memikul bebannya masing-masing, dengan cara yang tidak selalu tampak di permukaan. Keinginan untuk mengoreksi, menggurui, atau membandingkan diri perlahan melemah. Bukan karena merasa lebih tinggi, tetapi karena sadar bahwa dirinya pun masih dalam perjalanan yang rapuh. Kerendahan ini tidak dibuat-buat, ia tumbuh dari kesadaran akan kelemahan diri sendiri. Dan tanda yang paling sunyi namun paling menentukan adalah berkurangnya kebutuhan untuk menceritakan perjalanan batin kepada siapapun. Bukan karena menyembunyikan, tetapi karena menyadari bahwa apa yang sedang terjadi bukanlah miliknya untuk dipamerkan. Ada adab yang tumbuh secara alami, adab untuk menjaga apa yang belum matang agar tidak rusak oleh pujian atau penilaian. Pada tahap ini mata batin belum sepenuhnya terbuka, namun arah sudah jelas. Jiwa mulai berjalan bukan untuk mencari pengalaman, melainkan untuk menjaga kejujuran. Dan kejujuran inilah yang kelak, dengan izin Allah, akan membuka tabir demi tabir tanpa perlu dipaksa. Bab 6. Antara cahaya makrifat dan tipuan jiwa. Ketika perjalanan batin semakin dalam, muncul satu fase yang paling halus sekaligus paling berbahaya. Saat jiwa mulai merasakan ketenangan, kejernihan, bahkan cahaya tertentu, lalu diam-diam menganggapnya sebagai tanda kedekatan. Disinilah batas antara makrifat dan tipuan jiwa menjadi sangat tipis. Tidak semua yang terasa terang berasal dari cahaya kebenaran, dan tidak semua ketenangan menandakan kehadiran ilahi. Jiwa memiliki kemampuan luar biasa untuk meniru rasa damai, lalu menjadikannya sandaran baru yang lebih halus dari dunia. Jika tidak disertai kewaspadaan, seseorang bisa berhenti di rasa, mengira ia telah sampai, padahal baru saja tersesat lebih dalam. Para arif selalu mengingatkan bahwa cahaya sejati tidak membuat seseorang sibuk menatap dirinya sendiri. Sebaliknya, tipuan jiwa justru membuat seseorang mulai merasa berbeda, merasa lebih dalam, merasa memiliki pengalaman yang tidak dimiliki orang lain. Perasaan ini sering hadir tanpa disadari, menyusup dalam bentuk kepuasan batin yang samar. Ia tidak kasar seperti kesombongan dunia, tetapi lembut seperti bisikan yang mengatakan, "Kamu sedang berada di jalan yang benar." Pada titik ini, mata batin bisa kembali tertutup, bukan oleh kegelapan, tetapi oleh rasa puas yang terlalu dini. Makrifat yang sejati justru semakin menumbuhkan rasa takut akan terputus dari Allah. Bukan takut yang membuat jiwa gelisah, melainkan takut yang menjaga. Takut jika ketenangan ini hanya ujian, takut jika cahaya ini hanyalah cermin dari keinginan batin yang belum luruh. Ketakutan semacam ini tidak mematikan langkah, justru melunakkan hati. Ia membuat seseorang terus bertanya pada dirinya sendiri tanpa mencari jawaban yang memuaskan ego.
Dalam keadaan ini, doa berubah menjadi permohonan agar dilindungi dari merasa sampai sebelum waktunya. Salah satu pembeda paling jelas antara cahaya makrifat dan tipuan jiwa adalah sikap terhadap sesama. Cahaya yang benar melahirkan kelembutan, kehati-hatian, dan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap adab. Tipuan jiwa, sebaliknya, sering membuat seseorang merasa lebih paham, lebih melihat, dan secara halus mulai meremehkan perjalanan orang lain. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sikap batin. Jika mata batin benar-benar bekerja, ia tidak membuat seseorang cepat menilai, karena ia sadar betapa mudahnya manusia tertipu oleh keadaan batinnya sendiri. Maka pada tahap ini, yang paling dibutuhkan bukanlah pengalaman baru, melainkan penjagaan yang terus-menerus. Penjagaan terhadap niat, terhadap rasa, dan terhadap keinginan tersembunyi untuk merasa istimewa. Jalan makrifat bukan tentang mengumpulkan cahaya, tetapi tentang tetap rendah meski berada di dalam terang. Dan siapapun yang diberi sedikit cahaya lalu mampu menjaga kerendahan, itulah tanda bahwa Allah sedang mendidiknya secara langsung. Sebab cahaya yang aman bukan yang membuat mata terpesona, melainkan yang membuat hati semakin berhati-hati dalam berserah. Bab 7. Ketika dunia terlihat berbeda namun tidak berubah. Saat mata batin mulai bekerja dengan tenang, dunia tidak serta-merta berubah menjadi tempat yang asing atau menakjubkan. Langit tetap sama, manusia tetap sibuk dengan urusannya, dan hidup terus berjalan seperti biasa. Namun yang berubah adalah cara batin hadir di dalam semua itu. Sesuatu yang dahulu terasa penting kini tampak ringan, dan hal-hal yang dulu membuat resah kini tidak lagi mengguncang sedalam sebelumnya. Bukan karena masalah menghilang, melainkan karena hati tidak lagi menjadikannya pusat kehidupan. Ada jarak yang lembut, bukan jarak penolakan, tetapi jarak kesadaran. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa penderitaan seringkali diperbesar oleh perlawanan batin. Ketika mata batin terbuka sebagian, batin belajar untuk tidak tergesa-gesa melawan apa yang terjadi. Ia melihat bahwa banyak hal datang bukan untuk dikalahkan, tetapi untuk dikenali. Rasa sedih tetap ada, kekecewaan tetap muncul, namun semuanya tidak lagi dianggap sebagai musuh. Kesadaran ini melahirkan sikap menerima yang matang, bukan pasrah yang lemah, tetapi penerimaan yang lahir dari pengenalan akan keterbatasan diri di hadapan kehendak Allah. Hubungan dengan dunia pun menjadi lebih jernih. Seseorang tetap bekerja, berusaha dan bertanggung jawab, tetapi tidak lagi menggantungkan harga dirinya pada hasil. Keberhasilan tidak membuatnya mabuk, kegagalan tidak menjatuhkannya terlalu dalam. Ada keseimbangan yang tumbuh perlahan karena batin tidak lagi mencari kepastian dari dunia yang memang tidak pernah menjanjikannya. Dalam keadaan ini, dunia kembali ke tempatnya semula, sebagai sarana, bukan tujuan, sebagai titipan, bukan kepemilikan. Mata batin yang mulai hidup juga mengubah cara seseorang memandang orang lain. Ia tidak lagi terburu-buru menilai dari permukaan, karena ia tahu betapa banyak lapisan yang tidak terlihat. Kesadaran ini menumbuhkan empati yang lebih dalam, bukan empati yang sentimental, tetapi empati yang tenang. Ia mampu memahami tanpa harus menyetujui, mampu menjaga jarak tanpa harus membenci. Dalam relasi seperti ini, batin tidak mudah terkuras karena ia tidak lagi berusaha mengendalikan hati orang lain. Dan di balik semua perubahan halus itu, ada satu kesadaran yang terus tumbuh, bahwa dunia tidak perlu ditinggalkan untuk mendekat kepada Allah. Justru dengan hadir sepenuhnya di dalam dunia, tanpa tenggelam di dalamnya, seseorang belajar makna keseimbangan. Mata batin tidak menarik manusia keluar dari kehidupan, tetapi mengajarkannya bagaimana hidup tanpa terikat. Pada titik ini, dunia tidak lagi menjadi tirai yang menghalangi, melainkan tanda-tanda yang mengingatkan. Dan setiap kejadian, sekecil apapun, mulai dibaca sebagai bahasa sunyi yang mengarahkan hati untuk tetap kembali lagi dan lagi kepada Allah. Bab 8. Mata batin dan tauhid yang tidak lagi diucapkan. Pada tahap ini, tauhid tidak lagi hadir sebagai kalimat yang sering diulang, tetapi sebagai kesadaran yang diam-diam bekerja di dalam batin. Seseorang tidak lagi sibuk mengatakan bahwa Allah Maha Kuasa, karena ia mulai merasakan betapa dirinya sama sekali tidak berkuasa. Tauhid tidak lagi berdiri sebagai konsep teologis, melainkan sebagai pengalaman batin yang menata ulang cara melihat sebab dan akibat.
Apapun yang terjadi tidak lagi sepenuhnya dikaitkan dengan usaha, kecerdikan, atau kesalahan manusia, melainkan ditempatkan dalam bingkai kehendak Allah yang meliputi segalanya. Mata batin yang mulai menyatu dengan tauhid membuat seseorang lebih berhati-hati dalam menisbatkan sesuatu kepada dirinya. Ia mulai menyadari bahwa keberhasilan bukanlah bukti kehebatan dan kegagalan bukan tanda ditinggalkan. Semua bergerak dalam izin yang tidak selalu bisa dipahami oleh akal. Kesadaran ini tidak membuatnya berhenti berusaha, justru membuat usahanya lebih bersih dari tuntutan batin yang berlebihan. Ia beramal tanpa merasa sedang membangun masa depan, karena ia tahu masa depan bukan miliknya untuk ditentukan. Dalam tauhid yang hidup, doa pun berubah makna. Doa tidak lagi menjadi alat untuk mengubah keadaan, melainkan sarana untuk meluruskan hati. Seseorang berdoa bukan agar takdir tunduk padanya, tetapi agar batinnya tunduk pada takdir. Pada titik ini, jawaban doa tidak selalu berupa perubahan keadaan, tetapi perubahan cara menerima. Dan justru perubahan inilah yang seringkali lebih besar dari apapun yang diminta. Mata batin mengajarkan bahwa dikabulkan tidak selalu berarti diberi, terkadang berarti dikuatkan untuk menerima. Kesadaran tauhid yang menyatu dengan mata batin juga mengikis ketergantungan halus pada makhluk. Harapan kepada manusia perlahan berkurang, bukan karena kecewa, tetapi karena sadar bahwa manusia pun bergerak dalam keterbatasan. Rasa takut kehilangan penilaian orang lain melemah karena pusat penilaian bergeser. Bukan lagi bagaimana manusia melihat, tetapi bagaimana hati berdiri di hadapan Allah. Pergeseran ini tidak menjadikan seseorang keras atau dingin, justru membuatnya lebih jujur dan ringan dalam berhubungan. Maka pada tahap ini, tauhid tidak perlu lagi dibela dengan argumen, tidak perlu dipamerkan dengan simbol. Ia hidup sebagai sikap batin yang tenang, yang membuat seseorang tidak mudah goyah oleh perubahan dunia. Mata batin tidak membawa manusia ke puncak yang tinggi, tetapi menempatkannya di titik yang paling benar, sebagai hamba. Dan dalam posisi itulah, tanpa banyak kata, tanpa klaim kedalaman, seseorang mulai memahami bahwa tauhid sejati bukan tentang mengetahui Allah, melainkan tentang tidak lagi menempatkan apapun setara dengannya di dalam hati. Bab 9, Jalan Sunyi, para arif dan adab yang dijaga. Semakin jauh seseorang melangkah dalam jalan makrifat, semakin sunyi langkahnya. Kesunyian ini bukan hasil dari menjauhkan diri dari manusia, tetapi akibat dari berkurangnya dorongan untuk menjelaskan diri. Para arif tidak tertarik membicarakan keadaan batin mereka, bukan karena menyembunyikan, melainkan karena menyadari bahwa apa yang belum matang akan rusak jika terlalu sering disentuh oleh pandangan orang lain. Kesunyian menjadi adab dan adab menjadi penjaga, agar cahaya tidak berubah menjadi api yang membakar keikhlasan. Di jalan ini, seseorang belajar bahwa tidak semua kebenaran perlu disampaikan, dan tidak semua pengalaman perlu dibagikan. Ada batas yang harus dijaga antara kesadaran dan pameran halus. Para arif memahami bahwa hati manusia mudah terpesona, dan pesona seringkali lebih cepat tumbuh daripada kebijaksanaan. Karena itu, mereka lebih memilih diam, bukan karena tidak punya kata, tetapi karena takut kata-kata justru menutup makna. Diam mereka bukan kosong, melainkan penuh dengan pertimbangan batin yang halus. Adab dalam makrifat juga tampak dalam cara seseorang memandang orang lain. Ia tidak mengukur kedalaman jiwa dari tampilan luar, karena ia tahu betapa mudahnya manusia tertipu oleh kesalehan yang terlihat. Ia tidak tergesa menilai siapa yang lebih dekat atau lebih jauh dari Allah, sebab ia sadar bahwa penilaian semacam itu adalah wilayah yang sangat halus dan berbahaya. Kesadaran ini menumbuhkan sikap rendah yang tidak dibuat-buat, rendah yang lahir dari pengalaman, melihat betapa mudahnya hati tergelincir. Kesunyian para arif bukanlah bentuk penarikan diri dari tanggung jawab sosial. Mereka tetap hadir, membantu dan berbuat baik, tetapi tanpa menuntut pengakuan. Perbuatan mereka tidak dibangun untuk membentuk citra, melainkan untuk menjaga amanah. Dalam kesederhanaan itu, batin tetap terjaga dari kebutuhan untuk dipuji. Karena pujian, sehalus apapun, bisa menjadi ujian yang lebih berat daripada celaan. Maka adab mereka bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada hati sendiri. Pada akhirnya, jalan sunyi ini mengajarkan satu hal yang sangat dalam,
bahwa keselamatan ruhani tidak terletak pada seberapa jauh seseorang merasa melangkah, tetapi pada seberapa baik ia menjaga adab di setiap langkah. Mata batin tidak ditugaskan untuk membuat seseorang terlihat berbeda, melainkan untuk memastikan bahwa ia tetap berada di tempatnya sebagai hamba. Dan siapapun yang mampu berjalan dalam sunyi ini, menjaga adab tanpa merasa istimewa, itulah tanda bahwa makrifat sedang bekerja, diam-diam tanpa suara, namun menata seluruh hidup dari dalam. Bab 10. Saat mata batin menuntun pada penyerahan yang sempurna. Pada ujung perjalanan makrifat, mata batin tidak lagi menjadi sesuatu yang dibicarakan, bahkan tidak lagi disadari keberadaannya. Ia telah menyatu dengan cara hidup, menuntun jiwa untuk berjalan tanpa banyak pertanyaan, namun penuh kesadaran. Di tahap ini, seseorang tidak lagi sibuk mencari tanda apakah dirinya sudah sampai atau belum, karena pencarian itu sendiri telah luruh. Yang tersisa hanyalah keinginan sederhana untuk berada di hadapan Allah, apa adanya, tanpa klaim, tanpa pembenaran, dan tanpa harapan selain ridhonya. Penyerahan yang lahir di sini bukan hasil dari pemahaman intelektual, melainkan buah dari kelelahan batin yang panjang. Lelah mengandalkan diri, lelah mengatur hasil, dan lelah mempertahankan citra. Dalam kelelahan yang jujur itu, jiwa akhirnya berani meletakkan seluruh beban di hadapan Allah. Bukan sebagai permintaan agar hidup menjadi mudah, tetapi sebagai pengakuan bahwa tanpanya tidak ada satupun langkah yang benar-benar bisa diambil. Penyerahan ini tenang, tidak dramatis, namun sangat dalam. Mata batin yang telah menuntun sampai ke titik ini membuat seseorang berdamai dengan ketidakpastian. Ia tidak lagi menuntut kejelasan atas setiap kejadian, karena ia sadar bahwa tidak semua hikmah perlu dibuka sekarang. Ada kepercayaan yang tumbuh perlahan, bahwa apapun yang datang telah melewati izin dan pengetahuan Allah. Kepercayaan ini tidak mematikan rasa, tetapi menempatkannya pada porsi yang wajar. Sakit tetap sakit, kehilangan tetap perih, namun batin tidak lagi melawan dengan keputusasaan. Dalam penyerahan yang sempurna, ibadah kembali menjadi sangat sederhana. Tidak lagi dipenuhi target batin, tidak lagi dibebani rasa harus. Seseorang salat karena hatinya kembali, berdoa karena jiwanya bersandar, dan diam karena kesadarannya hadir. Tidak ada tuntutan untuk merasa khusyuk, karena ia tahu kekhusyukan bukan sesuatu yang bisa dikejar. Ia hadir sebagaimana adanya, dan kehadiran itulah bentuk ibadah yang paling jujur. Maka di akhir jalan ini, seseorang tidak membawa pulang pengalaman luar biasa untuk diceritakan, melainkan membawa pulang ketenangan yang sulit dijelaskan. Mata batin telah menjalankan tugasnya, bukan dengan membuka rahasia langit, tetapi dengan menutup pintu keakuan yang selama ini bising. Dan ketika pintu itu tertutup, hati menemukan ruang luas untuk berserah. Di sanalah makrifat berhenti menjadi jalan dan berubah menjadi keadaan. Keadaan seorang hamba yang hidup, berjalan, dan kembali dalam kesadaran penuh bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir hanya kepada Allah. Sebelum kita benar-benar menutup perenungan ini, ingatlah satu hal dengan lembut di dalam hati. Membuka mata batin bukanlah tentang melihat lebih banyak, tetapi tentang melepaskan apa yang selama ini menutup kebenaran. Jika setelah mendengarkan ini, hatimu terasa lebih hening, itu bukan karena kamu telah sampai, melainkan karena kamu mulai bersedia berserah. Teruslah berjalan tanpa tergesa, jaga adab, jaga kejujuran, dan jaga kerendahan di hadapan Allah. Karena jalan makrifat tidak berakhir pada pengetahuan, melainkan pada ketenangan seorang hamba yang akhirnya pulang dalam keadaan percaya sepenuhnya kepadanya.